Ya. Yang pertama itu bagaimana pandangan Ibu tentang pentingnya memahami karakteristik siswa dalam pelajaran matematika? Dalam memahami karakteristik siswa sangatlah penting dalam pembelajaran matematika karena setiap siswa itu memiliki kemampuan, gaya belajar dan daya tangkap belajar siswa itu berbeda-beda. Dengan memahami karakteristik siswa, kami guru dapat menyesuaikan metode pembelajaran apa yang akan kami terapkan terutama di dalam kelas supaya sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang kedua itu bagaimana Ibu bisa mengenali karakteristik siswa dalam belajar matematika kurikulum merdeka? Dengan cara yang pertama mengobservasi siswa selama proses pembelajaran, kemudian mengadakan diskusi dengan siswa untuk memahami kebutuhan dan minat belajar mereka. Yang terutama kami melakukan asesmen awal. Yang ketiga itu bagaimana Ibu bisa mengenali kebutuhan belajar siswa khususnya dalam pembelajaran matematika? Untuk mengenali kebutuhan belajar siswa, saya melakukan beberapa hal seperti mengidentifikasi siswa yang memerlukan bantuan tambahan atau tantangan yang lebih. Kemudian menggunakan asesmen formatif untuk memantau kemajuan siswa, mengadakan pertemuan dengan orang tua siswa untuk memahami kebutuhan dan harapan mereka. Kemudian kami berusaha untuk memantau siswa itu di dalam lingkungan dengan cara kami mendatangi rumah siswa, bertanya jawab dengan orang tua atau dengan tetangganya. Yang keempat itu menurut Ibu apa saja kebutuhan siswa yang perlu dikenali agar pembelajaran matematika lebih efektif? Kebutuhan yang perlu kita kenali itu yang pertama kebutuhan akan memahami konsep jelas dan konkret, berarti benda-benda nyata. Kebutuhan akan kesempatan untuk berlatih dan menerapkan konsep belajar anak. Kebutuhan akan umpan balik yang konsumtif dan tepat waktu. Kemudian akan berkesempatan untuk bekerja sama dengan teman dan berdiskusi dengan teman-teman yang lain. Yang kelima itu bagaimana Ibu merancang RPP kalau sekarang kan modul pembelajaran dalam kurikulum merdeka? Untuk merancang modul pembelajaran kurikulum merdeka, saya melakukan beberapa hal seperti mengelompokkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan atau kebutuhan siswa, mengembangkan materi pembelajaran yang relevan dengan menarik, membuat rancangan asesmen yang sesuai dengan tujuan dan kebutuhan siswa. Yang keenam itu bagaimana Ibu dalam proses pembelajaran matematika yang interaktif dalam kurikulum merdeka? Nah, untuk membuat proses pembelajaran matematika yang interaktif, saya melakukan beberapa hal seperti menggunakan teknologi, aplikasi matematika, game atau edukatif. Bisa digunakan aplikasi atau media yang melalui Canva misalnya. Menggunakan metode pembelajaran yang berbasis proyek, mengadakan kegiatan eksperimen dan investigasi matematika. Yang ketujuh itu bagaimana Ibu membuat proses pembelajaran matematika yang menarik dalam kurikulum merdeka? Nah, untuk membuat proses pembelajaran matematika yang menarik, saya melakukan beberapa hal seperti menggunakan contoh dan aplikasi matematika dalam kehidupan sehari-hari agar lebih mudah diterima oleh siswa, mengadakan kegiatan yang menyenangkan dan interaktif, menggunakan media pembelajaran yang menarik dan inovatif, mengadakan kompetisi atau tantangan matematika yang sehat. Yang kedelapan itu bagaimana Ibu melaksanakan evaluasi setelah proses pembelajaran matematika dalam kurikulum merdeka? Untuk melaksanakan evaluasi setelah proses pembelajaran matematika, saya melakukan beberapa hal seperti menggunakan asesmen formatif dan sumatif, mengadakan ulangan harian dan ujian akhir, mengumpulkan portofolio siswa, mengadakan refleksi dan evaluasi diri untuk memperbaiki proses pembelajaran. Oke, ya, yang pembelajaran matematika kurikulum merdeka yang pertama itu bagaimana Ibu melakukan pembelajaran matematika dengan pendekatan mendidik dalam kurikulum merdeka? Pendekatan
mendidik dalam kurikulum Merdeka itu untuk melakukan pembelajaran matematika dengan pendekatan mendidik dalam kurikulum Merdeka. Saya melakukan beberapa hal seperti mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa menggunakan metode pembelajaran yang berbasis pada kebutuhan dan minat siswa, mengembangkan kemampuan siswa untuk memecahkan masalah dan berpikir logis. Yang kedua itu bagaimana Ibu melakukan pembelajaran matematika dengan pendekatan menyenangkan dalam kurikulum Merdeka. Pendekatan menyenangkan dalam kurikulum Merdeka. Untuk melakukan pembelajaran matematika dengan pendekatan menyenangkan dalam kurikulum Merdeka, saya melakukan beberapa hal seperti mengadakan kegiatan eksperimen dan investigasi matematika yang menyenangkan, menggunakan media pembelajaran yang inovatif dan menarik. Yang ketiga itu bagaimana Ibu meningkatkan motivasi siswa dalam pembelajaran matematika kurikulum Merdeka. Saya melakukan beberapa hal seperti menggunakan contoh dan aplikasi matematika dalam kehidupan sehari-hari, mengadakan kegiatan yang menyenangkan dan interaktif, memberikan umpan balik yang konstruktif dan tepat waktu. Yang keempat itu bagaimana Ibu meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran matematika kurikulum Merdeka. Saya melakukan beberapa hal. Yang pertama, menggunakan metode pembelajaran berbasis proyek, mengadakan diskusi kelompok dan presentasi, menggunakan teknologi seperti aplikasi matematika atau game edukatif. Yang kelima itu bagaimana Ibu dalam membantu siswa memahami pembelajaran matematika dalam kurikulum Merdeka. Untuk membantu siswa memahami pembelajaran matematika, saya melakukan beberapa hal seperti menggunakan contoh dan aplikasi matematika dalam kehidupan sehari-hari, mengadakan kegiatan eksperimen dan menginvestigasi matematika, memberikan umpan balik yang konstruktif dan tepat waktu. Yang keenam itu bagaimana Ibu agar meningkatkan keterampilan siswa dalam matematika berbasis proyek, misalnya seperti materi pecahan dalam kurikulum Merdeka. Untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam matematika berbasis proyek, saya melakukan beberapa hal. Yang pertama, menggunakan metode pembelajaran berbasis proyek, mengembangkan kemampuan siswa untuk memecahkan masalah dan berpikir logis, mengadakan kegiatan eksperimen dan investigasi matematika. Yang ketujuh itu, apakah Ibu pernah menerapkan pembelajaran berbasis proyek dalam matematika? Kalau pernah, bisa diceritakan. Saya telah menerapkan pembelajaran berbasis proyek dalam matematika dan hasilnya sangat positif. Siswa menjadi lebih terlibat dan termotivasi dalam pembelajaran matematika. Mereka juga dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Yang ke-8 itu bagaimana Ibu meningkatkan diskusi kelompok dalam penerapan matematika kurikulum Merdeka. Untuk meningkatkan diskusi kelompok dalam pembelajaran matematika, saya melakukan beberapa hal seperti mengadakan diskusi kelompok, tanya jawab. Dah, itu saja. Mungkin itu saja wawancara aku dari pagi.